Film diawali dengan kedatangan cowok ke sebuah rumah. Lalu pemilik rumah yang seorang cewek menanyakan maksud kedatangan cowok tersebut. Rupanya cowok itu mencari ibu si cewek. Namun dengan wajah yang curiga, si cewek tidak mudah percaya dan memaksanya mengatakan apa maksud kedatangan si cowok. Dari dalam si ibu menanyakan siapa yang datang. Anaknya bilang cowok yang tidak dikenal. Dan datanglah si ibu menemui mereka berdua. Si ibu ternyata kenal cowok itu dan mempersilahkannya masuk ke dalam. Di dalam si ibu langsung ngobrol dengan si cowok. Anaknya masih tampak curiga dengan cowok tersebut. Si ibu lalu menanyakan kabar kedua orang tuanya. Ternyata maksud si cowok datang ke rumah itu untuk menginap sementara karena mau fokus belajar. Si ibu dengan senang hati akan membantu cowok tersebut agar bisa konsentrasi belajar di rumahnya. Kemudian kakaknya cewek tadi datang dan langsung memeluk adiknya yang ternyata bernama Yumi. Si kakak menanyakan siapa cowok itu. Apa pacar ibunya? Kemudian diperkenalkanlah mereka oleh ibunya. Si cowok merupakan anak teman si ibu yang akan tinggal di rumah ini selama 3 hari karena akan ada ujian. Kakaknya memperkenalkan diri sambil menggodanya. Lalu si ibu meminta untuk tidak mengganggunya karena dia mau fokus belajar. Setelah itu tampak di sebuah ruangan, si ibu dan Yumi sedang beres-beres di dapur. Sementara si cowok duduk di sofa sambil memperhatikan mereka. Tiba-tiba kakaknya ikut bergabung dengan hanya menggunakan handuk di tubuhnya. Si ibu menegur kakaknya kenapa tidak memakai baju. Namun tidak digubris oleh si kakak. Sambil mengelap perabotan di rumah, tampak si kakak meminta tambahan uang jajan yang ditolak oleh ibunya. Yang bikin si cowok tampak pucat dan merasa gak enak adalah pakaian mereka bertiga. Namun si cowok yang sepertinya cowok baik-baik mencoba mengendalikan keadaan dirinya saat itu. Kemudian pemandangan lebih ekstrim tersaji di depannya lagi. Yang membuatnya jadi tambah salting dan kaget. Cobaan kedua belum beres, muncul cobaan ketiga. Si cowok yang kaget langsung menutupi yang sudah tegang dari tadi. Setelah kejadian itu, si cowok merasa ada yang gawat dengan keluarga ini. Lalu muncul si kakak yang baru pulang langsung menemuinya. Mengajaknya ngobrol sambil menggodanya. Si cowok langsung kaget karena memang tidak menyangka bakalan seperti ini. Lagi enak-enak, tiba-tiba si ibu datang. Dia menyuruh si kakak mengambil jemuran. Padahal mereka belum selesai melakukan enak-enaknya. Terpaksa si kakak menuruti perintah si ibu.
ねてくれない？めんどくさい。ちゃんと手伝ってもねえ、休みなんでしょ？Kemudian kali ini si ibu yang mendatangi cowok tersebut. Dia meminta maaf jika kemarin pemandangan indah milik mereka bertiga membuatnya terganggu. ほら、ね、のかなって思ったりもして。はい、あれは。ごめんね。Dia juga berpesan kalau butuh sesuatu, mintalah kepadanya. Namun di tengah enak-enak, terdengar suara kakaknya yang minta tolong ke ibunya. Dan pergilah si ibu dengan kondisi yang kembali belum tuntas enak-enaknya. Tak berselang lama, Yumi si adik datang dan langsung menemui cowok itu. Tanpa basa-basi, Yumi tampak langsung mengeksekusi si cowok. Si cowok kembali kaget dengan apa yang terjadi. Dari mulai kakak, ibu, dan sekarang adiknya mencoba mengeksekusi si cowok. Sungguh cowok yang beruntung tinggal di sana. Setelah beres, datanglah si kakak dan ibunya menemui mereka sambil membawa jemuran yang baru mereka angkat. Setelah kejadian itu, si cowok tampak bingung. Dia gak tahu harus ngapain. Lalu tiba-tiba datang si ibu dari belakang dan langsung mengeksekusinya lagi. Si cowok kembali hanya bisa pasrah dengan cobaan yang bikin dia enak. Kemudian datang si kakak yang lapar dan meminta makan kepada ibunya. Si cowok yang juga ada di sana karena sudah enak-enak dengan si ibu, malah tampak bingung dan dia pun langsung pergi dari dapur. Lalu adegan berpindah. Kali ini si cowok ketemu dengan si kakak di sebuah lorong rumahnya. Si kakak tanpa basa-basi langsung meminta melanjutkan eksekusi yang belum selesai waktu itu. Dan kembali si cowok hanya bisa pasrah. Tampak si adik yang bolak-balik di lorong tersebut. Namun mereka berdua berhasil bersembunyi. Setelah beres, si cowok tampak mau mandi. Dia sedikit ngobrol dengan si ibu dan Yumi sebelum masuk ke kamar mandi. Namun begitu dia mau keluar dari kamar mandi, si kakak datang dan langsung mendorongnya kembali masuk ke kamar mandi. Rupanya si kakak kembali mengajak si cowok untuk smackdown. Dan lagi-lagi si cowok hanya bisa pasrah menuruti keinginan si kakak. Kemudian setelahnya, si cowok tampak masuk ke kamar si ibu untuk mencari tisu. Dari belakang si ibu rupanya sudah bersiap. Dan langsung mendorong si cowok ke kasur miliknya. Eskonya, si cowok sedang belajar sambil melamun. Dia merasa akan tambah buruk jika masih di sana. Dan membuatnya tidak bisa belajar. Belum juga beres belajarnya, kemudian Yumi masuk. Dan seperti biasa mengajaknya melakukan smackdown lagi. Mumpung kakak dan ibunya tidak ada di rumah. Si cowok kembali hanya bisa pasrah dan menikmati tiap momen tersebut. Kembali adegan smackdown antara si cowok dan Yumi terjadi. Malam harinya,
Giliran si kakak yang kembali datang dan menawarkan enak-enak dengan dirinya. Awalnya si cowok kembali menolak. Namun godaan itu sepertinya tidak mudah untuk diabaikan. 帰り遅くなるって言ってたし。いや、でもお母さんが遅くても、ほら、ゆめちゃんが。ゆめちゃんは予備校に今いるから。予備校、いや、でもいつ帰ってくで、る？あと1時間もかかるって。1時間。今チャンスじゃん。チャンスだよ。1時間。どうする？ねえ、1時間。1時間もある。本当に。1時間も帰ってこないからどうする1時間は2人だけ。2人だけ。本当にいいの？私は全然いいよ。 Akhirnya film pun ditutup dengan adegan smackdown si cowok dan kali ini dengan si kakak yang entah keberapa kalinya.